pacarku. Tau nggak sih, kemarin aku habis dengerin cerpen yang judulnya Sepotong Senja dari Pacarku. Oh iya? Gimana ceritanya? Alur ceritanya? Kayaknya dari judulnya menarik. Boleh lihat aja di channel YouTube-nya Spasi, yang bacain tuh ada Abimana Arya Satya, itu bagus banget ya. Coba Boleh kirim linknya enggak? Udah nih, nanti aku Kan tahu? Ih, apalagi si Senonya. Pengen deh punya pacar kayak Seno. Oh my god. romantis banget. Gue mau. Sumpah. Tapi nih bisa ya itunya bikin ceritanya jadi alurnya kayak gitu, sampai sedetail kayak pantai-pantai gitu-gitu. Sampai masuk gorong-gorong gitu. Sumpah. Tapi ngomong-ngomong, apa sih yang memotivasi tokoh utama itu untuk mengirimkan sebagian senja untuk pacarnya? Dan bagaimana hal tersebut menggambarkan cinta dalam cerpen itu? Menurut aku sih motivasi Seno mengirimkan sebagian senja kepada pacarnya ungkapan cinta yang benar-benar dalam tahu. Dia tuh pengen memberikan sesuatu yang beda dan unik gitu, yang tidak bisa dibeli dari uang. Ini juga ngegambarin cinta sebagai perasaan yang penuh keajaiban dan penuh pengorbanan. Seno juga berusaha memberikan sebagian keindahan dunia, yaitu senja, untuk kekasihnya. Meskipun itu kayak di luar kepala ya, kayak gak mungkin gak sih kayak sepotong senja untuk pacarnya, tapi kayak dia bikin cerpen itu tuh jadi menarik. Iya, makanya. Menurut kamu bagaimana sih peran senja dalam cerpen ini? Menurut aku mah peran senja dalam cerpen ini tuh memiliki makna simbolis yang kuat gitu. Jadi tuh senja bisa dianggap sebagai simbolis kerinduan, keindahan yang sementara dan transisi. Apakah ada makna dari simbolis tersebut? Dalam simbolis itu tuh kayak senja itu mencerminkan keindahan yang mungkin singkat namun berkesan mendalam, yang menggambarkan bagaimana cinta bersifat sementara namun tetap menyentuh hati. Oh my god. Menyentuh. Menyentuh hati. Menurut kamu gimana sih narasi di cerpen ini tuh nggambarin hubungan antara kenyataan sama fantasi tuh kayak gimana sih? Menurut aku sih narasi hubungan antara kenyataan dan fantasi dalam cerpen ini terlihat dari tindakan mengerikan senja tersebut dan sesuatu yang sebenarnya mustahil secara logika. Ini menciptakan perpaduan antara dunia nyata dan dunia fantasi, di mana cinta yang digambarkan sebagai sesuatu yang mampu melampaui batas-batas kenyataan. Batas ini memperkuat keajaiban cinta ya menurut saya. Keren sih. Gila, Yang walaupun diungkapkan oleh penulis tersebut. kayak dibaca kayak fantasi tapi kayak nyambung sama dunia nyata ya. Iya. Menurut kamu nih, bagaimana sih gaya bahasa Seno Gumira Aji Dharma itu untuk memperkuat tema cinta dan melankolia dalam cerpen itu? Kalau menurut aku sih gaya bahasa Seno Gumira Aji Dharma sangat kritis ya, terus juga dipenuhi melankolia, terus pemilihan kata-katanya tuh indah banget, penuh perasaan, memperkuat tema cinta, penuh harapan, kerinduan, dan ya mungkin juga kehilangan. Bahasa yang digunain tuh sering kali menciptakan suasana yang mendalam gitu buat merenung, sejalan dengan tema-tema besar yang ada di dalam cerpen ini. Dok, apa sih yang kamu pikirkan tentang akhir cerita ini? Dan apakah ada makna tersirat yang bisa ditarik dari penutup cerita tersebut? Menurut saya sih ya,
Akhir cerita ini tuh memiliki makna tersirat tentang kenyataan cinta yang tak selalu sempurna. Meskipun upaya mengirimkan senja dilakukan dengan sepenuh hati, ada nuansa bahwa tidak semua hal dalam cinta dapat diwujudkan dengan sesuai keinginan kita gitu. Penutup cerita ini juga bisa diartikan sebagai pengingat bahwa cinta meski indah tidak selalu bisa memenuhi ekspektasi kita sepenuhnya. Seperti itu. Jadi jangan berekspektasi tinggi dulu ya. Iya. Takut banget. Makanya aku sekarang nggak pernah Cinta-cintaan. Pret. nggak pernah berekspektasi tinggi sebelum Bohong. mengenal Lebih lama. jauh. Gimana sih penulis menggambarkan perasaan kehilangan atau keinginan hubungan dalam melalui cerpen ini? Perasaan kehilangan atau keinginan dalam hubungan tergambar dari keinginan tokoh utama, yaitu siapa tadi? Seno, iya, untuk memberikan senja. Ia merasa ada kebutuhan mendalam untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada pacarnya, yang menunjukkan rasa rindu, keinginan untuk diakui, atau perasaan bahwa dalam hubungan kita sering ingin memberikan lebih dari apa yang kita bisa jangkau. Gitu. Jadi biar kelihatan aja gitu ya, punya cinta sedalam. Menurut kamu tuh apakah ada kritik sosial atau pesan yang lebih dalam yang ingin disampaikan penulis melalui cerpen itu, terutama terkait ekspektasi dalam cinta? Kalau menurut aku sih ada ya, kritik sosial atau pesan yang lebih dalam mungkin berkaitan ekspektasi dalam cinta. Itu penulis mungkin ingin menyampaikan, misalkan cinta itu seringkali dipenuhi oleh keinginan untuk memberikan hal-hal yang luar biasa, tapi terkadang harapan ini tidak sesuai kenyataan. Dengan menggunakan simbol senja, Seno mungkin ingin mengingatkan bahwa dalam cinta yang terpenting bukanlah hal-hal besar, atau mungkin melainkan kejujuran atau ketulusan dari perasaan. Nok, apakah menurut kamu cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku termasuk jenis cerita sejarah? Alasannya apa? Enggak sih menurut aku mah, karena cerpen itu tuh menurut aku nggak masuk ke dalam cerita sejarah ya. Alasannya tuh karena teks cerita sejarah biasanya kan berisi narasi atau tentang peristiwa nyata di masa lalu gitu, melibatkan tokoh atau kejadian bersejarah, serta memiliki alur yang kronologis dan berlandaskan fakta. Sementara itu cerpen ini nih adalah fiksi yang sepenuhnya imajinatif dan tidak mengacu pada peristiwa sejarah nyata. Iya. Gitu. Jadi kayak cuma imajinasi doang. Di pertimbangan atau kriteria kalau cerpen ini termasuk cerita sejarah itu apa ya? Kalau ada alasannya apa? Mengisahkan peristiwa nyata yang terjadi di masa lampau, melibatkan tokoh bersejarah atau yang merujuk pada masa tertentu dengan akurasi, mempunyai kronologi kejadian yang jelas berdasarkan fakta. Namun dalam cerpen ini tidak ada unsur yang mengacu pada peristiwa nyata atau tokoh sejarah. Misalnya pengiriman sepotong senja adalah metafora yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata atau sejarah. Itu ya nggak mungkin. Gak mungkin Iya. bakal jadi cerita sejarah. Soalnya di luar nalar. Nih, jika cerpen ini tuh bukan termasuk ke dalam teks cerita sejarah, apakah ada buktinya? Cerpen ini bercerita tentang pengiriman sepotong senja secara fisik dalam amplop, yang merupakan hal yang tidak mungkin dalam realistis sih, apalagi dalam peristiwa sejarah. Tokoh utamanya Seno bukan tokoh sejarah dan tidak ada peristiwa dalam cerpen ini yang merujuk pada cerita sejarah gitu. Narasi lebih fokus pada cinta atau perasaan, elemen magis, bukan pada fakta atau peristiwa yang terjadi di masa lalu sih. Jadi cuma kayak cerita tentang cinta dan perasaan aja ya. Iya. Mau gak sih kamu punya cowok
Mau Seno. banget, mau banget. Iya, walaupun itu imajinasi juga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.